Salam bola. Hari ini Rabu ya, akan ada pertandingan final Piala AFF 2020 leg pertama antara Garuda menghadapi tim Gajah Perang Thailand. Ya, beberapa update berita ya, Sintayong menyatakan bahwasanya pemain Thailand Chanatip Sangkrin akan sangat berbahaya bagi timnas Indonesia karena memiliki kecepatan yang luar biasa, ya, memiliki dribble yang sangat sulit dia ambil bolanya, ya. Meskipun pelatih Thailand juga gelandang Thailand menyatakan semua juga Indonesia punya kecepatan yang merepotkan, ya, punya kualitas serangan yang sangat bagus, tapi ya tim Thailand sudah siap untuk meredam itu semua. Jadi kira-kira pertandingannya tidak akan frontal ya seperti di leg pertama saat melawan Singapura. Akan saling membaca ya, Sintayong juga akan berhati-hati, Thailand juga berhati-hati. Tapi akan lebih baik ketika ada usaha ya untuk mencetak gol awal. Nah, itu akan sangat menguntungkan ya di menit-menit awal. Yang biasa dilakukan tim Indonesia adalah menyerang ya. Jika mampu mencuri gol itu bisa meruntuhkan moral Thailand ya. Kemudian tinggal fokus ya ke pertahanan yang solid dan siap dengan serangan balik mematikan untuk mengalahkan Thailand. Ya, untuk leg pertama ya harus hati-hati dengan kartu kuning karena Pratama sudah absen, nanti kena 2 kartu kuning ya. Jadi tim Thailand ini ya sangat kokoh pertahanannya ya dalam perjalanannya ke final. Baru sekali ya mereka kemasukan gol saat melawan Filipina 2-1 ya. Singapura dikalahkan 2-0, Laos 2 kemudian Timor Leste juga kalah tanpa kemasukan ya. Vietnam juga dikalahkan 2-0. Jadi memang pertahanannya yang digalang oleh Manuel Bir, ini pemain naturalisasi ya, bule besar, itu sangat kuat ya, duel udaranya kuat, dengan sulit dilewati juga ya. Kuncinya ya menurut beberapa ahli adalah ya 2 orang ya. Di Thailand ada Chanatip tadi, di Indonesia ada Egy Maulana Fikri ya. Egy ini yang punya pengalaman ya melawan Thailand U19 dulu sangat baik ya. Dulu pernah Indonesia semifinal juga, itu meskipun kalah ya Indonesia 10 pemain, tapi Egy mampu ya menggocek pemain Thailand hingga dia ditawari dulu main di Thailand tapi lebih memilih ke Polandia ya. Ya, kita bisa melihat yang ini senjata mematikan Egy ya di tengah mungkin capeknya para pemain timnas. Egy ini tenaga baru ya karena bermain beruntun ya, cuma istirahat 2 hari lalu bermain lagi, ini sangat menguras tenaga ya. Dan memang pilihan pemain-pemain muda ya 22 tahun itu banyakkan starternya masih umur segitu. Itu adalah faktor stamina yang dilihat Sintayong ya. Kalau pemain-pemain senior yang lama itu memang staminanya payah kan, dalam beberapa pertandingan internasional selalu hancur ya di babak kedua staminanya. Tapi anak-anak muda ini jauh lebih baik ya, staminanya kuat ya, disiplinnya dari pelatih juga ditanamkan sehingga moralnya juga meningkat. Dan moral ketika mengalahkan Singapura melalui perpanjangan waktu itu yang penting ya, menjadi moral juara, mentalnya mental juara ya kan. Dari timnas sendiri yaitu hanya update-nya itu, dan kemungkinan besar Edo Febriansyah itu yang akan menggantikan posisi Pratama Arhan ya. Sedangkan line up lainnya tidak akan jauh berbeda ya kan. Masih ada Nadeo di belakang, Rizky Ridho dan Fakhrudin Asnawi ya, di kiri Edo ya. Di depan back ada Dewa Rahmat Irianto ya, semoga tidak cedera. Lalu ada Ricky Kambuaya ya. Kalau Rahmat Irianto cedera bisa dengan Evan Dimas yang menggantikan karena punya pengalaman ya beberapa kali ya melawan Thailand. Nah, yang di depan ini banyak alternatif ya, ada Ezra Walian, Witan dan Egy ya. Ada alternatifnya, ada Ramai Rumake, ada siapa, Irfan Jaya ya. Di striker pun masih ada Dedi Setiawan yang bisa mungkin tampil duluan di babak pertama ya.
Thailand dengan strikernya Terasil Dangda yang tingginya 182 cm. Ya memang kalau melawan Indonesia ya tanpa pemain jangkung, biasanya memang bermain bola-bola jauh, bola-bola tinggi, memanfaatkan keunggulan strikernya. Nah itu yang harus diantisipasi dengan ya pertahanan yang dibentuk secara tim ya, tidak terlalu jauh jarak antara lini depan dan lini tengah, itu yang memang dibangun oleh Sintayong ya. Ya meskipun ya biasanya di babak kedua ada beberapa kesalahan, melakukan pelanggaran tidak perlu di depan kotak penalti yang akhirnya merugikan Indonesia, karena tim lawan ya punya kelebihan dalam bola mati, ya, tahu kelemahan kita itu akan terus dimanfaatkan. Jadi kawal saja, ya kan? Jika tidak memungkinkan ya dibuang jauh-jauhnya bolanya, jangan membuat pelanggaran di depan kotak penalti. Itu adalah dari tim Indonesia ya. Sementara dari tim Thailand ya setelah menyingkirkan Vietnam tentu moralnya juga naik ya kan, karena sudah 5 tahun Vietnam itu tidak terkalahkan di melawan tim-tim Asia Tenggara ya. Ya mungkin sudah ini bangunan timnya sudah enak ibarat makanan ya. Ya sudah tidak bisa berkembang lagi karena memang pemainnya itu saja, main di liga domestik yang sekarang lagi berhenti karena banyak Covid ya. Akhirnya Vietnam tersingkir. Tapi di Thailand tidak, liganya berjalan terus dan liganya sangat bagus, profesional ya, paling profesional di ASEAN. Ya terbukti dia di Liga Champion Asia sekarang dapat jatah 2 tim, 1 tim playoff, jadi 3 tim, 2,5 tim lah. Ya itu bukti Liga Thailand memang dikelola dengan sangat baik ya, padahal dulu Liga Indonesia itu yang paling baik ya, zamannya Nurdin Halid. Karena banyak faktor ya, Thailand improve dan mampu bersaing di level Liga Champion Asia yang itu tidak bisa dilakukan oleh klub-klub Indonesia kan, selalu jadi lumbung gol kalau main di Liga Champion Asia. Tapi Thailand kemarin ada yang lolos ke 16 besar ya, BG Pathum, klubnya Irfan Fandi Ahmad dan Ihsan Fandi Ahmad yang nanti ke situ. Ya, tapi harapannya dengan banyaknya ya tawaran dari klub luar negeri ya, terutama yang liganya lebih bagus dibanding Indonesia, ya pemain-pemain muda ini mampu ya dan mau ya melebarkan sayapnya ke sana ya. Infonya kan Pratama Arhan diminati Seongnam, kemudian Dewa juga dari Eropa juga ada, Korea juga ada ya, Irfan Jaya diminati oleh Johor Darul Takzim ya. Kalau Irfan Jaya ke Malaysia ya lumayan lah, JDT ini kan langganan main naik di Liga Champion Asia ya, juara Malaysia berturut-turut, itu yang bisa dimanfaatkan. Tapi ya lebih baik tidak ke Malaysia karena kualitas liganya tidak jauh beda. Korea, Jepang, atau di Arab lah, di Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, itu kan top liganya. Kualitas pemain asingnya itu kelas dunia semua, kelas pemain-pemain yang dulu main di kelas 1 di Eropa atau di Amerika Selatan ya. Demikian analisis hari ini. Kita doakan timnas nanti malam menang dan menang lagi di leg yang kedua dan menjadi juara.